Nah, waktu itu kan kita ada belajar tentang Adam itu kan. Adam. Masih ingat kan ini kan? Adam. Terus tahun 3000 ya. Nuh ya. Kemudian 2000 Abraham gitu kan. 1000 Daud. 500 ini sebelum Masehi ya. Daniel ya. Nah, sampai sini aja mungkin saya perlu gambar, sebenarnya masih panjang lagi waktu itu kita belajar. Karena di sini yang berkaitan dengan pembuangannya nanti di sini kan. Nah, ini waktu itu ada kita tambahin lah, di sini ada Henok ya. Ya kan? Kemudian di sini ada apa? Air bah ya. Air bah itu berarti 500 ya. Di sini 3500 ya. 2500 ya. Ini 3500. Kemudian di sini Musa ya. 1500 SM gitu kan. Nah, yang kita belajar adalah tawarik sekarang ini. Itu di sekitar mana berarti? Ya, di sekitar sini. Karena waktu kita membaca di tawarik itu nanti dia switch langsung ke Saul, itu nanti mulai dari pasal 9. Satu tawarik pasal 9 itu sudah habis. Pasal 1 sampai pasal 8 sudah habis silsilahnya. Pasal 9 dia langsung masuk ke Saul. Lalu Saul, Daud dan seterusnya, ya kan? Nah, itu di sekitar sini. Antara 1000 sebelum Masehi ke 500 sebelum Masehi. Nah, tetapi kita perlu mengingat juga, waktu itu kita pelajari bahwa sekitar ini adalah tahun 900 plus, katakanlah 900 plus biar gampang diingat. Sebelum Masehi, ini eranya siapa? Adalah Salomo. Nah, setelah Salomo, kita perlu ingat bahwa kerajaan itu terpecah. Mulai dari anaknya Salomo. Ya kan? Terpecah dua. Di utara itu ada Yerobeam. Ini bukan keturunan raja. Ini di kerajaan utara, ya. Atau disebut dengan Israel setelah itu. Karena dia paling banyak sukunya, ya. Ini ada 10 suku di sini. Ya, kemudian di selatan itu ada dipimpin oleh Rehabeam. Nah, perpecahannya ini kalau dari perspektif rohani itu karena Salomo sudah jatuh ke dalam dosa, penyembahan berhala begitu banyak, dan di sekitar bait Allah itu juga banyak penyembahan berhala sudah. Jadi Tuhan sepertinya mau restart aja. Sudah bosan dengan ini semua penyembahan berhala ini. Dan kalau mau diterusin makin parah. Udah mendingan ini dihancurkan saja ya. Tapi hancurnya tidak seketika pada saat itu, tetapi kerajaannya dulu dihancurkan. Dibagi dua. Ada yang di utara, ada yang di selatan. Kerajaan selatan. Ini ada 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Nah, inilah yang kita akan pelajari dalam kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik dan 2 Tawarik tentang kerajaan-kerajaan ini. Ya, tetapi sebenarnya bukan hanya soal kerajaannya, tetapi juga ada hal-hal yang lain tentunya. Ada tentang bait suci dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian kita perlu mengetahui juga bahwa tahun 722
tahun 722 ini kerajaan utara ini dikalahkan oleh Assyria atau Asyur ya. Tahun 722. Lalu Asyur itu membuang mereka ke berbagai tempat, mencampur-campurkan mereka sampai identitas mereka itu tidak jelas sampai hilang. Makanya sampai sekarang suku-suku itu tidak ketahuan lagi. Ya, tidak ketahuan lagi. Sedangkan yang selatan ini dikalahkan oleh Babel. Ya. Kalau kita ingat cerita tentang Daniel itu oleh Babel. Dia angkatan pertama yang diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar ya. Itu tahun 586. Daniel itu sebelumnya ada 3 kali pengangkutan. Jadi Daniel termasuk angkutan pertama. Yeskiel itu angkutan yang kedua dan yang ketiga sampai ketiga ya. Itu sekitar tahun 586. Ya. Nah, cerita tadi yang kita bicara tentang kok bisa ada Tawarik. Tadi ada pertanyaan tadi ya, kok bisa ada Tawarik, ada Hagai, ada Zakaria, ada Maleaki, ada Esra, ada Nehemia, ada Esther juga ya. Ini adalah satu paket. Satu paket berkaitan dengan kembalinya bangsa Israel dari Babel, karena Babel ini nantinya dikalahkan oleh Persia. Ya, Persia menguasai Babel, kemudian menguasai ada yang namanya juga kerajaan Media, dan ada juga kerajaan yang namanya Lydia. Jadi ada 3 wilayah yang dia kuasai. Persia itu nama rajanya ada Kores atau Koresi, kemudian ada Darius, kemudian ada Artasasta. Nah, Babel ini suka buang-buang orang, begitu juga dengan Asyur suka buang-buang orang. Persia nggak suka buang orang. Persia suka memulangkan orang. Dan suka juga sama Tuhan-Tuhan orang lain. Gitu. Makanya dia suruh bangsa Israel itu pulanglah ke Yerusalem. Bangunlah bait suci kamu. Dan dia mendukung, bahan-bahannya dikasih. Dan dia bilang apapun yang kamu perlu ambil dari kas saya. Ambil dari kas kerajaan. Ambil dari kas provinsi. Begitu. Kalau yang kamu perlu apa, ambil. Intinya dia mendukung. Dia hanya titip pesan, doakanlah kami. Ya, begitu ya. Jadi wajar saja pemahamannya mungkin tidak sempurna, tetapi keputusan-keputusannya menguntungkan Israel, menguntungkan Yehuda sehingga memungkinkan mereka untuk membangun kembali bait suci. Nah, memang kadang-kadang ini mengenai nama sedikit. Kadang-kadang nama itu kita agak tumpang tindih ya. Karena ini dulu kerajaan Israel sudah hancur, maka ini seringkali disebut Yehuda. Karena yang selatan itu kan hanya Yehuda dan Benyamin. Tapi memang orang Kristen kadang-kadang suka bilang Yehuda pun Israel, karena mereka juga bagian Israel. Fine lah ya. Tetapi sedikit informasi tentang hal ini supaya kita tidak tumpang tindih dengan Israel yang sekarang. Kalau yang kuno itu, yang semuanya itu kita sebut Israelite.
Ini yang kuno punya. Kemudian setelah ini hilang, ini disebut Yahudi karena dia tinggal orang Yehuda. Ini hanya sekedar informasi sedikit ya. Yahudi. Sekarang yang negara itu yang sekarang yang ada sekarang ini disebut Israeli. Nah, sekedar informasi aja supaya kita bisa bedakan. Jadi kalau orang bilang Yahudi, yang inilah itu. Karena cuma tinggal 2 suku. Dan terbesar adalah Yehuda, makanya disebut Yahudi. Israelite ini ketika berbicara tentang semuanya. Yang sekarang ini negara Israel, Israeli namanya. Supaya bisa beda-bedain dikit ya. Oke. Nah, kemudian tadi ada yang kurang jelas tentang ini, kenapa kok ada banyak kitabnya. Nah, Hagai dan Zakaria ini dia mau memberi semangat agar bangsa katakanlah Israel atau Yehuda atau Yahudi, agar orang Yahudi pada masa itu bersemangat untuk membangun Bait Suci, karena memang sempat terhalang karena orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu menghalangi mereka untuk membangun. Nah, ini memberikan semangat ya. Dulu nama gubernurnya adalah Zerubabel. Nah, inilah nama gubernurnya, sekaligus juga yang memimpin untuk membangun Bait Suci. Ya kan? Nah, Hagai dan Zakaria memberi semangat kepada dia karena sempat terhalang waktu itu, sempat macet. Jadi nggak bisa dibangun. Lalu mereka mengadukan ini, mengatakan kami bangun ini ada izinnya, izin dari Koresi. Lalu kemudian dicari tahu benar nggak? Lalu dicari tahu, kemudian ketemu Koresi memang pernah suruh mereka, lalu akhirnya mereka lanjutkan pembangunan itu. Sampai di sini Bait Allah itu sudah terbangun. Jadi Ezra sebelum dia datang, sebenarnya Bait Suci itu sudah terbangun. Ezra datang sebenarnya untuk memastikan bahwa bukan saja hanya Bait Sucinya yang terbangun, tetapi juga peribadatannya bisa kembali seperti semula. Jadi Ezra ini lebih banyak untuk mengajar, memastikan ibadahnya, imam-imamnya, supaya ibadahnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di Maliaki ini kalau kita baca, ada bicara tentang imamnya itu tidak optimal di dalam pelayanan mereka. Nah, disitulah ditegur pelayanan mereka yang tidak optimal, tidak sebagaimana mestinya. Nah, Ezra ini bertujuan membuat penyembahan itu kembali seperti semula, supaya bagus lagi. Makanya diceritakan di Tawarik bagaimana persiapan Daud di dalam membuat peribadatan, penyembahan, ya, seperti apa persiapan Daud supaya mereka punya semangat lagi di dalam membuat ibadah di Bait Allah, begitu, ya. Kemudian Nehemia itu membangun tembok, ya. Jadi ada baitnya, tapi kan perlu temboknya supaya tembok itu memberikan rasa aman, ya. Jadi ada temboknya, ada baitnya. Tembok itu mengelilingi wilayah Israel itu supaya mereka juga ada rasa aman, ya. Itu Nehemia. Ya, jadi ini berkaitan dengan kembalinya Tawarik, Hagai, Zakaria, Maliaki, Ezra, Nehemia
berkaitan dengan kembalinya bangsa Israel dari pembuangan ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah dan membangun tembok gitu. Bagaimana dengan Esther? Esther itu tetap ada di lokasi di Persia, ya. Tetapi mereka ini bercerita tentang bagaimana orang Yahudi tidak jadi dipunahkan, tidak jadi dihabisi oleh lawan mereka, ya. Jadi itu ceritanya. Ini lebih banyak di wilayahnya bukan di Yerusalem tetapi di Persia. Gitu kira-kira. Nah, kenapa kita perlu memahami ini? Supaya waktu kita memahami perjanjian baru, kita familiar dengan istilah-istilahnya. Contoh Bait Allah. Di perjanjian baru kan ada dikatakan bahwa tubuh kita adalah Bait Allah. Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah Bait Allah. Karena di dalam dirinya hadir Allah itu sendiri. Dia adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Dia mati dari natur manusianya, selama 3 hari dia bangkit. Dialah bait suci itu. Nah, kemudian kita sekarang disebut bait Allah. Kenapa? Karena roh Allah ada di dalam kita. Karena Allah ada hadir di dalam diri kita, makanya kita disebut bait Allah. Begitu. Nah, nanti pun kalau di dalam kitab Raja-Raja, begitu juga di dalam kitab Tawarik nanti diceritakan bagaimana ketika tabut itu masuk di dalam bait Allah, kemuliaan Tuhan kemuliaan Tuhan tampak, ya. Jadi waktu tabut itu masuk ke dalam bait Allah itu, kemuliaan Tuhan terpancar. Bahkan dikatakan imam-imam pun silau melihatnya, begitu kesulitan mereka melihatnya. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah hadir di situ. Ini berkaitan juga dengan apa yang kita baca nanti di dalam kitab Yehezkiel dan kitab Yeremia, yang mengatakan bahwa Taurat Tuhan itu sudah ada di dalam hati kita. Roh Allah itu ada di dalam hati kita. Itu menunjukkan bahwa kita ini adalah milik Allah. Ini berkaitan dengan pemahaman kita tentang keselamatan, tentang umat Allah. Contoh, dari mana kita tahu bahwa kita ini umat Allah? Orang bisa bicara banyak hal, tetapi dari pemahaman ini kita tahu bahwa kita disebut umat Allah karena Allah tinggal, karena Allah diam di dalam kita. Karena Tauratnya ada di dalam hati kita. Itulah sebabnya kita disebut baitnya. Karena dia ada di dalam diri kita. Dari mana kita tahu kita selamat? Jawabannya? Apa, Bu? Karena roh Allah ada dalam diri kita. Itulah yang dipahami Rasul Paulus, sehingga dia di dalam Roma pasal 7 mengatakan, Roma pasal 8 mengatakan, bahwa siapa yang milik Kristus, roh Kristus ada di dalam dirinya. Yang tidak punya roh Kristus di dalam dirinya, dia bukan milik Kristus. Jadi ini berkaitan dengan diri kita sebagai umat Allah dan berkaitan dengan keselamatan kita. Jadi tahu dari mana kita ini udah selamat, tahu dari mana kita ini umat Tuhan, adalah ketika roh Allah ada di dalam diri kita. Ya, begitu. Kalau roh Allah ada di dalam diri kita, kata Rasul Paulus dalam kitab Roma, kita akan mengalami transformasi. Kita akan menghasilkan buah-buah roh. Ini akan membantu kita memahami kekristenan dengan baik. Sehingga kita tidak akan mengatakan kepada orang, kamu baptisannya kayak gitu caranya.
kamu tidak selamat. Kamu baptisannya usia berapa? Remaja atau dewasa? Itu kita nggak pusing lagi. Tapi kita tahu orang itu umat Tuhan, orang itu selamat adalah dari mana? Dari mana? Transformasi hidupnya, kehadiran Roh Kudus di dalam dirinya. Kita tahu Roh Allah ada di dalam dirinya. Dia mengalami transformasi. Hatinya mempunyai hati yang baru. Hatinya ada Taurat Tuhan dalam hatinya. Nanti kalau mau cari tahu ayatnya, search aja di dalam Yehezkiel, cari Rohku atau Roh Allah atau Tauratku. Nanti ketemu Yeremia 31 ya, Yehezkiel, ketemu nanti ayatnya semua jelas di sini. Jadi memahami kekristenan itu kita lebih luas. Kita nggak tanya lagi, kamu gereja apa? Oh, tidak ada kata Kristus gerejamu, kamu tidak selamat. Ya. Jadi nggak begitu kita memahaminya. Kita memahaminya umat Allah itu mempunyai Roh Tuhan di dalam dirinya, mempunyai Taurat Tuhan di dalam dirinya, mengalami transformasi, Allah hadir di dalam dirinya. Ini bagus juga untuk kita sendiri. Kita bisa tahu kita ini udah selamat, kita ini umat Tuhan ya. Kita bisa mengetahui kok. Kita mempunyai buah-buah roh, kita menghasilkan buah-buah roh. Kita tahu kita umat Tuhan. Nanti Yesus datang, kita sama-sama dengan Tuhan, kita selamat. Dari mana ini? Makanya pemahaman tentang bait suci itu penting, dan itu kita dapat dari kitab Tawarik. Dalam kitab Tawarik ditekankan pentingnya bait suci. Dan diceritakan di dalam kitab Yehezkiel, ketika di era Salomo sudah banyak penyembahan berhala, Tuhan tuh bosan dengan penyembahan berhala itu. Dia dikatakan dia pergi dari sana. Ya kan? Dia pergi dari sana. Yehezkiel 39 dikatakan, aku tidak akan memalingkan lagi. Dia akan kembali. 70 tahun mereka di pembuangan, kemudian Tuhan izinkan mereka membangun bait suci. Allah hadir lagi di sana. Allah hadir di dalam kehidupan umatnya. Jadi bait suci adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Mengapa Yesus disebut bait suci? Karena dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Makanya dia disebut bait suci. Bait suci itu adalah seperti sebelumnya kemah suci, adalah tanda kehadiran Allah di tengah umatnya. Yesus hadir di dunia, makanya dia disebut bait suci. Semoga bisa membantu kita semua dan memberikan semangat, menghibur kita bahwa kita ini umat Allah, kita diselamatkan. Amin. Itu saja. Tuhan memberkati.